Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan drainase. Jadi di awal pembahasan ini kita bahas tentang pendahuluan ataupun pengantar tentang perencanaan drainase. Nah, sebelumnya ada beberapa isu penting yang sering terjadi di kota kita yang menjadi permasalahan yang berhubungan dengan drainase. Yang pertama seperti ini, hujan lebat sebentar, kota Medan terendam banjir. Nah, ini merupakan permasalahan yang tidak hanya terjadi di kota Medan, tetapi kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Nah, selain itu ada juga informasi berita seperti ini, saluran drainase tak maksimal, diguyur hujan Medan banjir. Nah, akibat kapasitas saluran yang tidak memenuhi terhadap debit yang harus dialirkan, sehingga terjadi genangan banjir yang terjadi di perkotaan. Nah, selain itu juga sering terjadi permasalahan seperti ini. Sungai dan drainase di Medan jadi tong sampah warga. Nah, jadi banyak warga yang secara sengaja atau tidak sengaja membuang sampah ke sungai ataupun drainase, sehingga membuat drainase menjadi tersumbat dan mengakibatkan genangan banjir ketika terjadi hujan seperti itu. Nah, permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat dekat di lingkungan kita, khususnya di daerah perkotaan. Kita lihat seperti gambar yang ini, terjadi genangan banjir di tengah perkotaan sehingga aktivitas perekonomian juga menjadi terlambat. Seperti ini juga terjadi genangan banjir sehingga aktivitas transportasi menjadi lebih lambat. Secara etimologi, drainase itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu drainage, yang bisa diartikan sebagai mengalirkan, menguras, membuang, dan mengalihkan air. Atau kita bisa mengartikan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan suatu kelebihan air dari satu kawasan ke badar air penerima. Jadi misalnya ini ada satu kawasan di sekitar kita, terjadi banjir, terjadi hujan yang menggenangi daerah tersebut. Nah, air yang tergenang tersebut kita usahakan untuk alirkan ke drainase sehingga air di kawasan tersebut menjadi kering atau tidak terjadi genangan, dan air dari drainase ini mengalir ke sungai, nah sampai ke laut seperti itu. Adapun tujuan dari perencanaan dan perancangan sistem drainase dapat kita lihat seperti berikut. Yang pertama adalah untuk menentukan beban limpasan ataupun debit air yang akan dialirkan atau ditampung dalam sistem drainase. Nah, jadi kita harus hitung berapa besar debit banjirnya sehingga debit banjir tersebut bisa dialirkan ke dalam drainase yang kita rencanakan. Lalu kita juga bertujuan untuk menggambarkan layout dari sistem drainase beserta bangunan airnya. Jadi kita harus nanti menentukan yang mana saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, juga bangunan-bangunan air yang terdapat di sistem drainase tersebut. Lalu yang ketiga adalah menetapkan dimensi dan kapasitas bangunan air. Nah, jadi dari besar debit limpasan tadi yang telah kita hitung, kita bisa mendesain dimensi dan kapasitas bangunan air sehingga kita memperoleh desain yang efektif. Jadi desainnya tidak terlalu besar sehingga yang digunakan juga terlalu mahal, juga desainnya juga tidak terlalu kecil sehingga masih tetap mampu menampung beban debit aliran yang terjadi di kawasan tersebut. Nah, yang keempat adalah menganalisis kelayakan dan kinerja sistem drainase yang direncanakan. Nah, jadi kita harus bisa pastikan bahwasanya sistem drainase yang kita rencanakan tersebut berfungsi dengan baik. Lalu membuat gambar detail dari sistem dan bangunan air yang direncanakan. Berikut spesifikasi teknisnya. Nah, jadi setelah direncanakan, desain kita nanti akan ditender untuk dilakukan pekerjaan konstruksinya. Nah, jadi sebagai dasar untuk melakukan tender, kita harus sudah mempersiapkan gambar detail dan spesifikasi teknis bangunan yang kita rencanakan. Lalu yang terakhir adalah memperkirakan volume dan biaya pekerjaan. Nah, jadi ini merupakan juga bagian dari bahan untuk melakukan tender. Jadi kita bisa menentukan berapa bill of quantity dan berapa rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan drainase tersebut. Selanjutnya konsep drainase. Nah, secara konsep drainase itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konsep drainase konvensional
dan yang kedua adalah konsep drainase ramah lingkungan atau eco drainage. Nah, jadi konsep drainase konvensional itu yaitu mengalirkan kelebihan air secepat mungkin ke saluran drainase, kemudian ke sungai dan akhirnya ke laut. Nah, jadi paradigma berpikirnya adalah bagaimana cara mengalirkan genangan yang terjadi di suatu kawasan secepat mungkin ke drainase dan kemudian ke sungai. Nah, sedangkan untuk konsep yang kedua, yaitu drainase ramah lingkungan atau eco drainage, paradigma berpikirnya adalah bagaimana agar air hujan yang jatuh ke satu kawasan itu tidak langsung dialirkan ke saluran drainase kemudian ke sungai. Namun, bagaimana caranya supaya air genangan tersebut bisa meresap di kawasan permukiman. Jadi, caranya dengan membuat penampungan-penampungan seperti dimasukkan ke dalam tanah melalui sumber resapan ataupun menampung ke dalam kolam buatan. Nah, ini adalah contoh dari konsep eco drainage, yaitu di mana air hujan yang jatuh di satu pemukiman itu tidak langsung dialirkan ke drainase kemudian ke sungai, tetapi dibuat dulu ke dalam tampungan. Nah, lalu dimasukkan ke dalam reservoir. Nah, air dari reservoir ini bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman, mencuci mobil, dan lain-lain. Nah, lalu kelebihannya baru dimasukkan ke dalam sumber resapan. Selain air hujan yang jatuh dari atap, sumber resapan juga menerima air yang jatuh di paving block ataupun di pekarangan rumah kita. Nah, setelah itu ketika sumber resapan tidak lagi mampu menampung debit air yang masuk dari atap rumah kita dan juga dari pekarangan rumah kita, barulah air tersebut masuk ke drainase. Nah, dari drainase jalan ataupun drainase kota baru nanti ke sungai. Nah, selain itu juga ada konsep kolam retensi. Nah, kolam retensi ini bisa menampung air hujan yang dari pekarangan rumah kita dialirkan melalui saluran, lalu kita alirkan ke kolam retensi ataupun kolam detensi gitu. Jadi tidak langsung dialirkan ke sungai. Nah, jadi konsep ini adalah bagaimana caranya supaya air itu bisa terserap dulu ke dalam tanah sehingga bisa menambah kualitas air tanah dan juga menambah kuantitas air tanah. Ini ada beberapa contoh dari sistem eco drainage. Yang pertama adalah kolam konservasi. Nah, kolam konservasi bisa seperti ini. Ini seperti contoh di depan perpustakaan kampus Universitas Sumatera Utara, ada satu kolam yang bisa menjadi kolam konservasi. Lalu juga ada sumber resapan seperti ini. Nah, sumber resapan ini biasanya banyak dibangun di perumahan, baik itu secara personal, satu rumah satu sumber resapan, atau secara kolektif, satu perumahan membuat satu daerah sumber resapan bersama gitu, atau dua rumah mempunyai satu sumber resapan bersama. Nah, lalu ada river side polder, jadi memperlebar bagian dari sungai. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang dia luas ataupun lebar dari badan sungainya itu dibuat lebih besar sehingga ketika banjir itu menjadi tampungan, menjadi sebuah folder. Lalu yang terakhir adalah aliran perlindungan air tanah. Jadi bisa membuat seperti waduk-waduk kecil ataupun embung ataupun rawa-rawa sehingga menjadi aliran perlindungan air tanah. Sistem drainase berwawasan lingkungan adalah jaringan drainase yang terdiri dari saluran induk atau saluran primer, lalu ada saluran sekunder, lalu ada saluran tersier, lalu ada bangunan peresapan, lalu ada bangunan tampungan beserta sarana dan perlengkapan yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh bangunan pelengkap pada sistem drainase. Jadi ada seperti ini adalah gambar gorong-gorong. Gorong-gorong ini biasanya ketika ada cross antara saluran drainase dengan jalan, maka harus dibuat gorong-gorong seperti ini untuk mengalirkan airnya. Lalu ada ini bangunan terjun. Bangunan terjun ini digunakan untuk saluran yang memiliki kecepatan yang tinggi, sehingga dibuat bangunan terjun untuk mengurangi kecepatan aliran di saluran tersebut. Juga ada ini, ada pintu air. Nah, pintu air di saluran juga ada seperti ini. Ini adalah talang. Juga dalam sistem drainase ada pompa. Jadi kelebihan air yang tidak dapat dibuang secara cepat itu bisa
dilakukan pemompaan, atau ketika misalnya kita membuat drainase sistem polder, ketika air sudah berlebih juga kita bisa air itu digelontorkan melalui pompa. Nah, tahap perencanaan drainase perkotaan itu bisa dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah rencana induk, yang kedua adalah feasibility study atau studi kelayakan, dan yang ketiga adalah detail design. Nah, jadi dalam tahapan-tahapan tersebut kita bisa lihat contoh bagan air ataupun proses penanganan drainase tersebut. Nah, misalnya ini kita adalah perencanaan baru. Nah, perencanaan baru ini kita lihat, perencanaan baru kita ini kita buat di daerah metropolitan, kota besar, kota strategis, atau untuk daerah kota sedang ataupun kota kecil. Nah, kalau misalnya kita untuk kota-kota besar atau kota strategis, maka kita harus membuat master plan terlebih dahulu. Nah, master plan ini atau rencana induknya. Nah, kemudian setelah ada master plan, kita buat studi kelayakannya atau feasibility study. Selanjutnya setelah itu baru kita buat detail desainnya. Nah, setelah ada detail desainnya, baru ditender untuk melakukan penerapan atau pembangunan konstruksinya. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk kota-kota sedang ataupun kota besar, kita tidak perlu membuat master plan-nya, tapi kita bisa langsung membuat outline plan-nya. Nah, selanjutnya outline inilah yang kemudian dilanjutkan untuk membuat detail design dan kemudian menjadi penerapan. Nah, ini adalah tahapan perencanaan untuk drainase baru. Nah, sedangkan untuk drainase yang sudah ada drainase existingnya untuk pengembangan lagi, nah kita bisa ikuti langkah seperti ini. Yang pertama, ketika perencanaannya sudah ada untuk kota metropolitan ataupun kota besar ataupun kota strategis, kita lakukan evaluasi kecocokan. Nah, ketika dia sudah memenuhi, maka bisa kita langsung penerapan. Tetapi ketika tidak memenuhi, maka kita harus buat master plan-nya dulu, atau tinjau dulu master plan-nya, atau review dulu master plan-nya. Nah, seperti itu. Lalu kembali ke studi kelayakan, ke detail design, baru bisa penerapan. Nah, sedangkan untuk perencanaan yang ada seperti ini, untuk kota kecil ataupun kota sedang, nah kita juga melakukan evaluasi kecocokan. Kalau sudah oke, kita bisa langsung membuat penerapannya. Tapi kalau tidak, kita harus membuat outline plan-nya, kemudian buat detail design, baru membuat penerapannya. Nah, itu adalah proses penanganan existing plan ataupun new plan untuk satu drainase perkotaan. Untuk tahapan perencanaan drainase perkotaan juga berbeda dari rencana induk, lalu studi kelayakan, dan juga detail design. Perbedaannya terdapat pada kedalaman studi yang akan kita lakukan. Nah, jadi jenis tahapannya itu sama. Yang pertama itu data topografi, yang kedua itu data hidrologi, yang ketiga data hidrolika, keempat data geoteknik, lalu data perekayasaan, aspek multisektor, produk akhir, dan tingkat ketelitian. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Nah, yang membedakan adalah tingkat kedalamannya. Jadi ini bisa dilihat rencana induk. Jadi misalnya topografi, kita membutuhkan foto udara ataupun peta topografi. Hidrologi juga mengumpulkan data banjir, mengunjungi tempat pengukuran debit, tempat pengukuran curah hujan, dan lain-lain. Hidrolika, misalnya kita mengasumsikan dasar hidrolika secara umum, rencana dimensi saluran, kapasitas existing, dan lain-lain. Nah, sedangkan geoteknik mempelajari peta geologi regional, memperkirakan parameter perencanaan geoteknik, menilai awal kesediaan bahan bangunan. Lalu perekayasaan, kita membuat garis besar perencanaan, lalu memperkirakan stabilitas kasar bangunan pelengkap. Nah, untuk aspek multisektor, kita juga harus bersinergi dengan tata ruang dan tata guna lahan, sinergi dengan rencana induk kota, sinergi dengan kebijakan Pemda, dan pengendalian dampak lingkungan. Nah, untuk produk akhirnya ini hanya berupa basic design atau desain dasar. Jadi belum terlalu detail, hanya dasar. Terus laporannya juga masih laporan rencana induk yang berisi arah trase saluran, lokasi alternatif bangunan pelengkap, modul drainase kasar, luas daerah tergenang, daerah yang dikeringkan, program pelaksanaan, skala prioritas, perkiraan biaya, prakelayakan untuk sosial dan ekonomi, serta teknis. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, yang membedakan adalah kedalamannya. Kalau untuk rencana induk, untuk aspek teknisnya itu hanya sekitar 60%, dan aspek ekonominya itu hanya sekitar
70% dari total tingkat ketelitian. Nah, ini adalah tahapan perencanaan drainase perkotaan untuk feasibility study. Jenis tahapannya sama dengan yang tadi, dari aspek topografi sampai juga dengan tingkat ketelitian. Nah, untuk topografi, kita mengumpulkan data topografi seperti foto udara, peta topografi, peta lokasi bangunan utama dan bangunan besar, terus mengumpulkan data banjir atau genangan, mengunjungi tempat pengukuran debit dan curah hujan, menganalisis frekuensi banjir, memperkirakan sedimen, limpasan air hujan, dan erosi. Nah, untuk aspek hidrolika, kita melakukan analisa hidrolika saluran pendahuluan, menganalisa hidrolika bangunan pendahuluan. Untuk geoteknik, kita menyelidiki lokasi bangunan pelengkap dengan pemboran, mengambil sampel tanah, menyelidiki bahan bangunan yang akan digunakan, lokasi, kualitas pekerjaan, dan volumenya. Lalu melakukan uji lab untuk tanah terpilih untuk mengetahui sifat-sifat tanah tersebut yang ada di lokasi yang akan kita bangun. Nah, dalam hal perekayasaannya, jadi ini lebih dalam ya dibandingkan master plan tadi, master plan di awal. Jadi dia sudah membuat rencana pendahuluan tata letak saluran dan bangunan, tipe bangunan pelengkap dan perencanaannya, menganalisis stabilitas pendahuluan bangunan pelengkap dan menganalisis pendahuluan kapasitas saluran bangunan pelengkap. Kemudian mengecek trace saluran dan elevasi saluran setiap 500 meter, melakukan rincian volume pekerjaan dan biaya pendahuluan. Nah, terus juga untuk aspek multisektor, kita tetap bersinergi dengan tata ruang dan tata guna lahan, sinergi dengan rencana induk kota, sinergi dengan kebijakan Pemda, dan mengendalikan dampak lingkungan serta mengidentifikasi komponen drainase perkotaan dengan sektor lainnya. Nah, produk akhirnya juga lebih dalam atau lebih banyak dari master plan. Yang pertama adalah perencanaan pendahuluan, modul drainase detail, mengecek ulang daerah tergenang dan daerah yang akan dikeringkan, tata letak pendahuluan saluran dan bangunan pelengkap, gambar dari tipe bangunan pelengkap, rincian bill of quantity atau volume pekerjaan yang akan dikerjakan, kelayakan sosial, ekonomi, teknis, BCR, IRR, NPV, dan laporan AMDAL. Nah, jadi sini sudah ada laporan lingkungan, yaitu AMDAL yang akan kita lakukan. Terus untuk tingkat penelitian juga lebih teliti, yaitu dalam hal teknis ketelitiannya sudah 75% dan dari sisi ekonomi ketelitiannya sudah sampai 90%. Nah, selanjutnya ini adalah tahap perencanaan drainase perkotaan untuk detail design. Nah, atau biasanya kalau sering juga disebut dengan DED, Detail Engineering Design. Nah, jadi untuk tahapannya sama dari sisi topografi sampai tingkat ketelitian. Untuk topografi mengumpulkan peta topografi, peta penampang memanjang dan melintang. Jadi sudah ada peta memanjang dan melintang saluran atau cross section. Kemudian perhitungan akhir untuk laporan perencanaan, menganalisis debit banjir di setiap ruas saluran. Kemudian dari aspek hidrolika, menganalisis detail hidrolika final, menganalisis stabilitas saluran dan menganalisa bangunan pelengkap secara detail. Geoteknik, menganalisa detail hidrolika final, detail geoteknik final, menganalisa stabilitas saluran, menganalisa bangunan pelengkap secara detail. Jadi sini di detail design ini semua analisanya sudah sifatnya detail. Terus perekayasaan, jadi melakukan model test untuk bangunan pelengkap jika diperlukan. Lalu kemudian melakukan analisa detail stabilitas, geser, guling, amblas, erosi, perencanaan detail saluran dan setiap bangunan pelengkap. Kemudian rincian bill of quantity dan rencana anggaran biaya untuk dokumen tender serta metode pelaksanaan dan manual operasional dan pemeliharaan. Nah, jadi sudah lengkap ya, sudah ada BOQ, ada RAP, ada dokumen tender berupa RKS, rencana kerja dan syarat-syarat. Lalu ada juga manual operasional dan pemeliharaan. Lalu dari aspek multisektor, yaitu tentang kerjasama dengan instansi terkait seperti Pemda, jalan, sumber daya air, kita melakukan cek ulang arah saluran dan posisi bangunan terkait sektor lainnya. Untuk produk akhir juga sudah detail, jadi sudah ada laporan perencanaan detail, analisa perhitungan perencanaan, gambar pelaksanaan, rincian bill of quantity dan RAP, metode dan program pelaksanaan, dokumen tender dan manual sistem operasional dan sistem operasional prosedur. Lalu tingkat penelitiannya juga sudah makin dalam. Untuk aspek teknis itu sudah
harus sampai 90% dan aspek ekonomi sudah sampai 95%. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang membedakan adalah antara master plan dengan studi kelayakan dan detail desain adalah tingkat kedalaman studi yang dilakukan dalam perencanaan ataupun perancangan saluran drainase tersebut. Kemudian ini merupakan bagan alir penyusunan rencana induk ataupun master plan sistem drainase perkotaan. Diawali dari identifikasi masalah dan studi literatur, kemudian kita melakukan koleksi data dan tinjauan lapangan. Ada banyak data-data yang kita butuhkan, bisa dibaca. Diawali dari data hidrologi, kemudian ada data spasial, ada data hidrolika, lalu data teknik lainnya dan data non teknis. Nah, kemudian dari situ kita dari data-data yang kita kumpulkan kita lakukan analisa. Dari data hidrologi kita melakukan analisa frekuensi curah hujan berdasarkan periode ulang yang disesuaikan klasifikasi saluran. Kemudian dari data spasial kita bisa menentukan pola aliran, kemudian kita lakukan pembagian daerah aliran dan catchment area. Kita juga bisa menganalisa tata guna lahan dan rencana pengembangan kota. Nah, selanjutnya dari data hidrologi, data spasial, lalu dilakukan analisa, kita kemudian bisa melakukan hitung TC. TC itu adalah waktu konsentrasi dengan menggunakan rumus Kirchhoff atau dengan persamaan T0 sama dengan TD. Nah, kemudian kita bisa menghitung intensitas curah hujan dengan rumus Monod-B. Lalu kita bisa menghitung debit aliran. Biasanya kita menggunakan rumus rasional. Kemudian kita melakukan analisa banjir atau genangan, lalu analisa kapasitas, lalu setelah itu kita bisa hitung dimensi rencana, lalu kita membuat konsep dan rancangan penyelesaiannya. Nah, kemudian selain itu, sebagai pertimbangan kita juga bisa tentukan kawasan prioritas, lalu analisa non teknis seperti keuangan dan pembiayaan, sosial ekonomi budaya, dan institusi dan pengaturan. Jadi kewenangan terhadap perencanaan dan pembangunan drainase tersebut. Nah, setelah itu kita kumpulkan, kita buatlah konsep, rancangan dan penyelesaiannya. Lalu setelah itu kita buat rencana tindak dan indikasi program, apakah itu program termasuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Nah, berikut adalah bagan alir penyusunan studi kelayakan sistem drainase perkotaan. Nah, jadi ini adalah untuk studi kelayakan. Jadi ini adalah perencanaan baru. Jadi kita harus membuat rencana induk drainase perkotaan atau master plan-nya, ya kan? Tadi terlebih dahulu sudah ada master plan-nya. Kita setelah itu membuat studi kelayakan. Studi kelayakan untuk dibangunnya drainase di daerah tersebut. Jadi yang pertama kita tinjau adalah aspek teknis, yang kedua adalah kelayakan ekonomi dari sisi ekonomi, yang ketiga adalah kelayakan dari sisi lingkungan. Untuk sisi teknis ada beberapa persyaratan yang harus kita analisa. Yang pertama persyaratan hidrologi, yang kedua persyaratan hidrolika, yang ketiga persyaratan kekuatan struktur, yang keempat persyaratan ketersediaan material dan tenaga dan peralatan, dan yang terakhir adalah persyaratan operasi dan pemeliharaan. Sedangkan dari sisi kelayakan ekonomi yang harus kita tentukan adalah manfaat langsung dan tidak langsung, biaya pembangunan, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya investasi dari sisi NVR, EIRR, dan BCR. Kemudian selanjutnya kita lakukan analisis kelayakan lingkungan. Nah, jadi kita harus tentukan apakah kegiatan pembangunan drainase ini perlu dokumen lingkungan berupa UKAN UPL atau berupa ANDAL dan AMDAL. Nah, lalu dari ketiga aspek tersebut, ketiga aspek kelayakan yang telah kita analisa, kita tentukan apakah dia memenuhi persyaratan atau tidak. Kalau tidak, maka kita harus tinjau lagi. Kita tinjau lagi ke rencana induk drainase perkotaan. Tapi kalau misalnya sudah memenuhi syarat, kita sudah bisa melakukan rencana teknik detail. Nah, selanjutnya ketika telah dilakukan studi kelayakan dan dinyatakan bahwasanya pembangunan drainase ini layak untuk dikerjakan, maka kita lakukan ataupun kita susun rencana teknik detail sistem drainase perkotaan. Nah, jadi yang pertama adalah kita identifikasi masalah dan studi literatur, lalu kita koleksi data dan
tinjauan lapangan. Tadi hampir sama seperti di rencana induk. Jadi ada beberapa data yang kita butuhkan, namun ini analisanya lebih dalam. Yang pertama adalah data hidrologi, yang kedua adalah data spasial, dan yang ketiga adalah data hidrolika. Nah, dari data hidrologi kita tentukan analisa frekuensi curah hujan, lalu data spasial kita tentukan pola aliran, kemudian pembagian daerah aliran dan catchment area, lalu menghitung waktu konsentrasi, menghitung intensitas, lalu kemudian menghitung debit aliran. Nah, dengan menggunakan data dari hidrologi, spasial, dan juga data hidrolika. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan analisa dimensi saluran rencana. Nah, setelah kita desain dimensi saluran rencana, kita bisa mempersiapkan dokumen lelang ataupun dokumen tender berupa gambar teknis atau DED, nota perhitungan atau backup data ataupun analisa perhitungannya, kemudian RKS umum dan khusus, rencana kerja dan syarat-syarat umum dan khusus, lalu spesifikasi teknisnya, lalu rencana anggaran biaya, dan yang terakhir adalah bill of quantity ataupun volume pekerjaan untuk drainase tersebut. Nah, ini juga ada bagan alir perhitungan debit aliran, jadi lebih detailnya bisa dilihat seperti ini, dan juga akan kita bahas di materi selanjutnya untuk ini. Selanjutnya ada bagan alir perhitungan dimensi saluran ekonomis trapesium. Nah, jadi nanti juga di materi-materi berikutnya kita juga akan belajar tentang dimensi saluran yang ekonomis dari sisi ataupun dari bentuk persegi, trapesium, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh bagan alir dimensi saluran ekonomis trapesium. Nah, demikianlah materi untuk kali ini tentang pendahuluan atau pengantar dari perencanaan drainase. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.